Met the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, Oke, lu aja. Gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 8 ini memaparkan materi matriks dengan Kayak lu terlalu jauh Iya makanya. Kalau dari sini spesies banyak banget. Bijak bener. Iya. Iya, nih, jadi gini. Nah, lu gini. Saya foto keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Penerapan Matriks Transpos Pasar Smartphone dengan studi kasus mahasiswa IAIN Palopo. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan teori dasar matriks serta penerapannya dalam metode rantai Markov hingga hasil analisis pangsa pasar smartphone berdasarkan penelitian yang telah dipublikasikan. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu ada saya sendiri, Lina Aulia, dengan NIM 6425065, ada Senia Dewi Pamela dengan NIM 6425064, Khairunisa Ramadhani 6425067, 967, Irmawati dengan NIM 6425083, Siti Novitasari dengan NIM 6425067, Brigade Fatahila dengan NIM 642500983. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang paper ini berawal dari pentingnya matriks dalam matematika ekonomi. Matriks tidak hanya dipelajari sebagai teori, tetapi juga memiliki banyak penerapan dalam dunia bisnis. Salah satunya untuk menganalisis pangsa pasar. Saat ini persaingan antar merek smartphone semakin ketat, sehingga diperlukan metode yang dapat memprediksi perpindahan konsumen dari satu mereka ke mereka lain. Metode rantai Markov memanfaatkan konsep matriks, khususnya metrik transpos, identitas, dan simetris. Oleh karena itu, paper ini mengkaji penerapan ketiga jenis matriks tersebut melalui studi kasus pangsa pasar smartphone pada mahasiswa IAIN Palopo. Ini siapa bego? Siapa sih gua? Iya, Ya udah, gitu Gak apa-apa, udah lanjut aja. Ntar di inian dipotong, bisa anjir. Aman. Lanjut ya. Ya. Berikutnya untuk pendahuluan, di era globalisasi, persaingan antar produsen smartphone semakin ketat. Setiap produsen berupaya mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasarnya. Untuk menganalisis dinamika perpindahan konsumen antar merek, dibutuhkan alat analisis yang tepat. Paper ini bertujuan untuk menjelaskan konsep metrik transport, matriks identitas, dan matriks secara teoritis, menyajikan sifat-sifat matematis dari ketiga jenis matriks tersebut dan mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dalam studi kasus nyata analisis pangsa pasar smartphone di kalangan mahasiswa IAIN Palopo. Selanjutnya ada kajian teori.
Pada bagian kajian teori, terdapat beberapa konsep dasar matriks yang menjadi landasan dalam metode Markov. Yang pertama adalah definisi matriks. Matriks merupakan susunan bilangan atau simbol yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Matriks digunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan, terutama dalam bidang matematika, ekonomi, dan analisis data. Kemudian ada matriks transpose. Matriks transpose menjadi kolom, kolom menjadi baris. Operasi transpose memiliki beberapa sifat penting, seperti transpose dari transpose akan menghasilkan matriks semula. Transpose hasil perkalian dua matriks sama dengan hasil perkalian transpose kedua matriks dengan urutan yang dibalik. Dan jika sebuah matriks dikalikan dengan skalar, maka hasil transposenya sama dengan skalar dikalikan transpose matriks tersebut. Selanjutnya ada matriks simetrik. Matriks simetris merupakan matriks persegi yang memiliki sifat A sama dengan transpose dari A, sehingga elemen-elemen di atas diagonal utama memiliki nilai yang sama dengan elemen-elemen di bawah diagonal utama. Konsep terakhir adalah matriks identitas. Matriks identitas merupakan matriks persegi yang memiliki angka 1 pada diagonal utama dan angka 0 pada elemen lainnya. Matriks ini berfungsi sebagai elemen netral dalam operasi perkalian matriks, sehingga apabila suatu matriks dikalikan dengan matriks identitas, hasilnya tetap matriks itu sendiri. Next. Selanjutnya ada bagian studi kasus. Studi kasus dalam paper ini diambil dari penelitian Arsyad dan Megasari tahun 2022. Penelitian tersebut melibatkan 240 mahasiswa aktif IAIN Palopo yang berasal dari 4 fakultas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perpindahan penggunaan masuk merek smartphone dari satu periode ke periode berikutnya. Data perpindahan tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode Markov untuk memprediksi bagaimana kondisi atau pangsa pasar merek smartphone di masa yang akan datang. Melalui metode ini, penelitian dapat memperkirakan kemungkinan penggunaan tetap menggunakan merek yang sama atau berpindah ke merek lain berdasarkan pola perpindahan yang terjadi pada periode sebelumnya. Next. Selanjutnya ada data pangsa pasar smartphone, data pengguna merek smartphone pada periode sebelumnya, dan data pengguna merek smartphone pada saat ini. Dari data yang diperoleh dari slide sebelumnya, terlihat adanya perubahan pangsa pasar Samsung yang sebelumnya memiliki pangsa pasar sekitar 34,58% mengalami penurunan menjadi 14,17%. Sebaliknya, Oppo mengalami peningkatan yang cukup besar menjadi 3,75%, Vivo juga meningkat menjadi 29,17%. Data ini menunjukkan bahwa terjadi perpindahan konsumen dari beberapa merek menuju Oppo dan Vivo, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut menggunakan matriks probabilitas transisi. Selanjutnya ada pola perpindahan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Samsung kehilangan konsumen paling banyak. Sebaliknya, Oppo memperoleh tambahan pengguna terbesar dari berbagai merek lain. Selanjutnya, data perpindahan tersebut diubah menjadi matriks probabilitas transisi dengan membagi setiap data terhadap jumlah pengguna awal. Matriks inilah yang kemudian menjadi dasar dalam analisis rantai Markov untuk memprediksi pangsa pasar pada periode berikutnya. Next. Selanjutnya ada penerapan matriks. Yang pertama ada matriks transpose. Matriks transpose digunakan untuk melihat arah perpindahan konsumen dari sudut pandang yang berlawanan. Selanjutnya ada matriks identitas. Matriks identitas digunakan dalam penyusunan persamaan equilibrium atau kondisi keseimbangan pasar. Selanjutnya ada matriks simetris. Matriks simetris digunakan untuk mengetahui apakah perpindahan konsumen berlangsung seimbang. Hasilnya menunjukkan bahwa matriks probabilitas transisi badan merupakan matriks simetris sehingga perpindahan konsumen lebih banyak mengarah ke Oppo dibandingkan sebaliknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil prediksi yang diperoleh menggunakan metode rantai Markov.
Berdasarkan perhitungannya yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa kondisi pasar mulai mendekati titik keseimbangan pada periode ke-6 hingga periode ke-7. Pada kondisi ini, persentase pangsa pasar masing-masing merek sudah relatif stabil dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hasil prediksi menunjukkan bahwa Oppo menjadi pemimpin besar dengan pangsa sebesar kedua ditempati oleh Vivo dengan pangsa pasar 30,6%. Sementara itu, Samsung diprediksi memiliki pangsa pasar sebesar 12,3%. Xiaomi memperoleh sekitar 7,2% dan iPhone sekitar 3,7%. Sedangkan kategori merek lainnya berada pada angka 7,4%. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pola perpindahan konsumen tetap sama dari waktu ke waktu, maka komposisi pasar akan cenderung menetap pada persentase tersebut. Selanjutnya, saya akan membacakan pembahasan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ketiga konsep matriks saling melengkapi. Transforce membantu memahami arah perpindahan konsumen. Matriks identitas digunakan dalam mencari kondisi keseimbangan. Matriks konsep simetris menunjukkan bahwa perpindahan konsumen tidak berlangsung secara seimbang. Secara bisnis, Oppo dan Vivo diprediksi tetap mengalami pertumbuhan, sedangkan Samsung perlu melakukan inovasi agar mau mempertahankan konsumennya. Jadi kesimpulannya, matriks transpose, identitas, dan simetris memiliki peran penting dalam menganalisis matematika ekonomi. Melalui metode rantai Markov, ketiga konsep tersebut mampu digunakan untuk memprediksi perubahan pangsa pasar smartphone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Oppo diperkirakan menjadi pemimpin pasar pada kondisi equilibrium. Sedangkan matriks probabilitas transisi tidak bersifat simetris karena perpindahan konsumen lebih dominan menuju Oppo. Sekian dari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.